Untuk ternak kelinci hias, menurut saya menguntungkan asal bisa memasarkannya dan bisa menciptakan branding image, Mas. Karena kalau kelinci hias ini, kita mainnya di branding, personal branding. Kalau kita image-nya sudah bagus di customer, pasti customer itu akan balik lagi. Dan juga peluangnya sih kalau menurut saya lebih lebih menjanjikan daripada kelinci jenis yang lain, karena kelinci sebenarnya pada umumnya, mau itu jenis ras besar atau ras kecil, dia pakannya tuh sama aja. Sedangkan pakannya sama dan harga jualnya kadang kelinci mini itu jauh lebih mahal daripada kelinci yang ras besar. Untuk cara membangun personal branding, sebenarnya kalau menurut saya, kita harus foto. Yang pertama, kita teknik foto yang pasti. Teknik foto untuk di-post di feed Instagram. Seharusnya kita harus tahu angle-angle foto seperti apa yang disukai customer gitu, sehingga ketika difoto, kelinci kita kelihatannya kan lucu gitu ya, Mas ya. Lucu, gemes gitu kan. Jadi customer yang lihat di Instagram, di Facebook itu tertarik. Kalau untuk segmen hias seperti itu, Mas. Nama saya Surya Aji Utomo. Saya beternak kelinci dengan nama peternakan saya Alohare Bitri. Lokasi kami di Perumahan Kaliawi Permai, Blok D6. Saya mulai usaha itu sebenarnya dari hobi dulu ya. Jadi dulu tahun 2019 waktu masih kuliah di Unila, saya hobi pelihara kelinci. Lama-kelamaan saya melihat kok kelinci ras hias ini unik dan belum banyak yang breeding di Lampung. Nah, semenjak itu saya mendatangi beberapa breeder-breeder yang lebih senior. Terus saya tertarik, akhirnya saya memutuskan sepertinya akan jadi lahan bisnis yang cukup menarik gitu menurut saya. Untuk fokus jenis kelinci, sekarang saya menekuni jenis Holland Look, Netherland Dwarf, dan Lionhead. Jadi saya memang fokus ke kelinci jenis mini, dikarenakan pakannya yang relatif irit dan juga harga jualnya yang terkadang lebih tinggi daripada kelinci-kelinci ras besar. Jadi di depan ini sudah ada dua kelinci Holland Lock. Yang satu kualitas pet, yang sebelah kiri yang warna orange ini. Nah, yang kanan ini dia kualitas show. Ini warna tortoise, warna yang paling sering juara untuk kelas Holland Look. Jadi untuk perbedaan dari kualitas Holland Look yang pet dengan yang show itu sangat mencolok. Yang pertama, Holland Look itu kupingnya semakin pendek semakin bagus. Jadi dia harus, kalau ditarik garis lurus, harus segaris dengan dagu. Nah, kalau ini kan dia offside ya. Nah, ini kan bisa dibandingkan juga panjangnya. Ini dengan umur yang jauh lebih tua ini. Jauh lebih tua. Nah, itu satu. Dua, dia Holland Look yang bagus itu mukanya pesek. Kalau kita lihat dari samping ya, dia tuh pesek gitu dia mukanya. Agak datar gitu. Iya, agak. Kalau yang nah ini kan pesek dia, ya kan, kotak gitu deh. Nah kalau yang ini itu kan mancung dia, seperti kelinci pada umumnya. Kalau diginiin kan kayak kelinci lokal ya. Iya. Ya ini kan mancung, jadi bentuknya mancung gitu ya. Kalau untuk yang pet quality itu untuk dari segi face. Nah untuk dari segi bobot sendiri, Holland Look yang show quality itu maksimal harus 1,8 kilo ya bobot maksimalnya. Kalau ini pernah saya timbang 2 kiloan. 2 kiloan, dan dia kalau yang show quality badannya lebih kecil. Kita bisa bandingkan, kalau ini dia badannya lebih besar ini. Lebih besar dan lebih panjang. Kalau ini kan kecil, bulat, bantet gitu ya kalau bahasanya. Nah, Mas, kalau dari breeding untuk menghasilkan yang show quality ini gimana sih? Untuk menghasilkan show quality sebenarnya kalau kita untuk fokus kualitas, kita lebih bagus tuh show quality dikawinkan dengan show quality. Tapi kendalanya
ketika kita mengawinkan, jadi kelinci, kalau kelinci mini, kelinci show quality itu ada gen, namanya gen true dwarf. Nah, gen true dwarf itu gen apa namanya? Gen kerdil. Nah, ini jadi kalau kelinci yang show quality itu dia kan punya gen kerdil ya. Nah, kalau yang pet ini dia kebetulan enggak. Jadi kalau kita untuk mencetak kualitas lebih bagus sebenarnya show bertemu dengan show, dikawinkan dengan show. Tapi kendalanya banyak yang cacat biasanya karena dia dua gen kerdil ditubrukkan. Itu biasanya nanti anaknya ada yang cacat, ada yang pinat. Pinat itu dari dia kerdil banget, dia paling hanya seruas jari ini. Kalau anakan lain kan sejempol ya, kalau pertama lahir. Nah, kalau pinat ini cuma segini dan dia biasanya nggak mau nyusu. Pokoknya dia kayak kerdil gitu loh, kayak cacat genetik gitu. Nah, itulah kendalanya kalau pakai show quality. Tapi kalau kita untuk supaya lebih perputaran turnovernya lebih cepat, biasanya kita pakai yang pet quality juga untuk mencetak yang pet quality. Syukur-syukur ada yang show, karena terkadang kita mengawinkan betina pet quality dengan jantan yang show quality juga kadang ada 1-2 yang bagus ya, bukan show quality. Nah, kalau untuk mencetak show quality sih seperti itu sih. Jadi 2 indukan show dikawinkan. Nanti kita seleksi di usia 2 bulan, dan kelinci show quality dikawinkan dengan kelinci show quality belum tentu keluar show quality. Bisa juga keluar pet quality kalau genetiknya tidak cocok. Jadi kalau untuk urusan mencetak show quality agak sedikit rumit ya. Makanya harganya. Ya, harganya lumayan dia karena nyetaknya rumit. Istilahnya sebenarnya tebak-tebak berhadiah gitu, semi-semi tebak-tebak berhadiah. Tapi kalau ketemu 2 lain yang genetiknya cocok, itu udah gampang banget. Gampang banget kita cetak show quality-nya. Tapi untuk nemuin itu kita kan harus beli beberapa indukan dulu ya. Dari mungkin yang udah juara-juara gitu. Kadang juara sama juara pun kita kawinin anaknya jelek kalau nggak cocok genetiknya. Kalau ini jenis Netherland Dwarf ya. Netherland Dwarf itu sebenarnya kalau kita tarik ke atasnya dia masih nenek moyangnya Hollandup yang tadi. Ini jenis Netherland Dwarf. Jadi untuk kelinci jenis Netherland Dwarf ini dia kelinci yang paling mini di antara jenis kelinci lainnya. Jadi dia jenis kelinci yang paling mini. Bobotnya maksimal itu hanya 1,1 sekian kilo lah. 1,1180 kalau tidak salah. Nah, kalau untuk yang show quality, tapi kalau untuk yang pet quality dia ada yang sampai 1,3, 1,4 gitu. Nah, ciri-ciri dari kelinci Netherland Dwarf ini dia kupingnya ke atas gini. Kupingnya tidak lebih dari 6 cm, 5 atau 6. Terus dia seperti Hollandup, dia mukanya pesek. Mukanya kan tebel gitu ya Mas ya, tebel gitu. Nah, terus dia ada bulu ini. Ini kan ada kayak jambulnya ya, ini namanya crown-nya. Nah, ini ciri-ciri kelinci Netherland Dwarf ya. Kelinci yang paling mini dan paling susah untuk diberi. Harga Mas kalau ini Mas? Secara harga untuk Netherland Dwarf, kita bicara yang pet quality dulu ya. Untuk yang pet quality dia hanya di range sekitar 200 sampai 300 ribu per ekor. Tapi untuk yang show quality dia paling murah biasanya di harga 3 juta. Sampai kalau yang udah juara bahkan bisa puluhan, bisa 10-15 juta. Karena dia memang kelinci yang paling susah untuk didapatkan show quality-nya. Kalau warna Mas? Kalau untuk warna dia ada beberapa warna ya. Kalau ini warna black otter, ada warna chestnut juga, ada warna macam-macam sih warnanya, ada blue otter, ada warna broken blue dan segala macam. Cuman kalau untuk penjualan itu lebih enak kita jual yang warna cerah seperti chestnut, cincila segala macam. Tapi kalau untuk kontes biasanya yang juara warna black otter. Itu aja Mas. Kalau ini dia jenis lionhead Mas. Ini juga termasuk jenis kelinci ras mini. Dia bobot maksimalnya
hampir mirip seperti Holland Loop ya, sekitar 17, 18 gitu untuk standarnya. Nah, bedanya ini bulunya lebat, tapi dia hanya lebat di beberapa bagian saja, Mas. Jadi Lionhead itu untuk yang show quality, dia bulu punggungnya dia harus pendek. Ini kan menuju rontok nih bulunya kan. Nah, bulu punggungnya tuh harus pendek dia. Ini namanya bulu saddle. Saddle ini dia bulunya tidak boleh panjang, tidak boleh ada wool-nya. Ini kan wool namanya, Mas. Nah, dia tuh nanti bulunya akan ada tumbuh bulu baru, bulu pendek. Nah, itu untuk saddle. Terus nanti untuk ini bulu di sekitar ini namanya rock skirt, atau kalau kita nyebutnya rock. Ini dia tidak boleh terlalu panjang justru bulu ini. Nah, kenapa disebut Lionhead? Karena diharapkan Lionhead itu bulu yang paling panjang adalah bulu surainya, Mas. Di sininya. Iya, karena dia kan kepala singa. Nah, itu adalah bulu yang diharapkan paling panjang. Jadi, ketika bulu rock ini dia lebih panjang daripada bulu surai, nanti kalau kontes, nah itu biasanya dia diskualifikasi. Nah, untuk Lionhead sendiri, dia kupingnya mirip seperti Netherland Dwarf, tapi kalau Netherland Dwarf tadi itu dia standarnya tuh 5 cm, ini bisa lebih panjang. Dan juga dia bulu telinganya itu bulunya harus pendek, nggak boleh panjang. Lionhead juga. Nah, ini Lionhead yang usia sudah 3,5 bulan, menuju top performance untuk show quality. Nah, ini baru yang usia 2 bulan. Ini masih kualitasnya masih belum bisa kita nilai ya, karena masih terlalu kecil. Tapi untuk sepertinya sih udah mau bagus ini, karena dia bulu saddle-nya sudah hampir hilang. Tinggal bulu samping-sampingnya dan nanti tinggal surainya aja yang tumbuh lagi. Nah, ini untuk kelinci Lionhead, Mas. Untuk harga Lionhead untuk pet quality-nya, kalau kami jual di kisaran 750 per ekor. Kalau untuk yang show quality biasanya kami jual 1,5 juta per ekornya untuk kelinci Lionhead. Dan 4 bulan tadi. Ya, mulai 4 bulan. Pokoknya dia mulai ininya rontok, terus ininya nggak terlalu panjang, itu baru kita berani jual untuk show quality. Nah, tapi kelinci Lionhead ini dia pet quality-nya sebenarnya bentuknya hampir mirip, hampir agak mirip, hanya di komposisi bulunya saja yang beda. Kalau tadi jenis Holland Loop dan Netherland Dwarf kan sangat berbeda ya untuk bentuk pet dan show-nya. Kalau ini hampir mirip, hanya di komposisi bulu yang beda. Jadi kalau di segmen usaha kelinci ini biasanya terbagi 2. Kelinci lokal dan semian, satu lagi kelinci hias. Nah, kalau saya memutuskan untuk mengambil segmen kelinci hias karena memang pertama dari hobi, yang kedua harga jualnya lebih mahal ya dari kelinci yang jenis lokal, karena kalau jenis lokal itu biasanya satu ekor itu hanya sekitar 65.000, 35.000 sekian lah. Kalau kelinci hias ini untuk usia 2 bulan bisa meraup 200 sampai 500.000 per ekor untuk kualitas yang paling rendah. Kalau kualitas yang untuk kontes atau show quality itu bisa di atas 1,5 sampai 5 juta. Kelinci itu bisa di breeding saat usia sudah 6 bulan. Nah, dia itu nanti fase hamil itu sebulan, terus fase untuk merawat anak sampai sapi 2 bulan. Jadi kalau dikalkulasikan total bisa di breeding secara berkala itu 3 bulan sekali kalau untuk dikomersilkan. Tapi lebih bagus lagi setelah 3 bulan diberi jeda 1 bulan supaya dia recovery karena dia habis sapi kan, jadi diberi jeda dulu 1 bulan. Mau kawinin kelinci ya, jadi untuk mengawinkan kelinci itu kelinci betina harus kita pindah ke kandang kelinci jantan supaya si jantan itu tidak merasa kalah dominasi gitu. Biasanya kalau jantannya kita pindah ke kandang betina, itu nanti berantem biasanya, betinanya jadi kurang dominan gitu. Coba ini betinanya gitu. Nah, kalau sudah terjatuh gitu,
langsung kita pisahkan betinanya. Biasanya untuk proses perkawinannya bisa diulang 2 kali sih, supaya lebih pas jadi. Dan bagusnya tuh mengawinkan itu sore sampai subuh. Kalau siang dia kadang infertil. Ya, kalau di suhu lebih dari 27 derajat agak susah jadi. Ya. Jadi sebenarnya paling bagus itu subuh. Subuh itu presentasi kehamilannya tinggi dia. Jadi nanti kita satukan lagi sekitar 10 menit, nanti kita ulangin prosesnya 2 kali. Kalau kelincinya sudah birahi cepat. Dia harus sampai jatuh gitu, biasanya penetrasinya sudah masuk. Ciri-ciri yang aku birahi tadi kayak mana, Mas? Kalau kelinci, kalau secara fisik enggak ya, mungkin dia lebih galak aja sih kalau yang betina. Kalau jantan selalu birahi, makanya kan playboy itu kan kelinci kan. Nah dia kalau betina itu biasanya dia agak galak dia kalau untuk yang birahi. Nah nanti kalau ciri-ciri dia hamilnya itu bisa kita 2 minggu. 2 minggu itu bisa kita palpasi, kita pencet-pencet perutnya, kalau ada kayak butiran lereng gitu berarti dia hamil. Nah nanti itu ciri-ciri kalau bagi orang yang sudah bisa ya, udah lama ya. Cuman kalau untuk orang awam, biasanya kelinci yang hamil itu dia kalau misalnya ini hamil ya, misalkan ya, kita pegang gini, dia udah protektif duluan. Biasanya ngeluarin bunyi kayak ngok-ngok gitu. Dan lebih ganas lagi biasanya. Dan kalau kita kawinkan biasanya nggak mau. Kalau kelinci dia sudah hamil tuh nggak mau. Tapi kalau dia masih mau, itu berarti dia nggak hamil. Nah untuk kelinci yang birahi juga, ini biasanya ada tanda-tanda yang itu dia garuk-garuk kandang. Kelinci kalau dia udah birahi berat, yang betina, dia biasanya garuk-garuk kandang. Kalau kami itu fokus ke Instagram dan Facebook. Nah, itu kita punya sasaran masing-masing. Kalau di Instagram biasanya kita lebih ke posting yang show quality. Karena biasanya pengguna-pengguna Instagram itu memang kami menyasar yang menengah ke atas kalau untuk Instagram. Tapi kalau untuk Facebook kami foto yang pet quality. Sesekali kami foto show quality karena segmen pasarnya beda. Itu menurut saya ya, tapi kalau menurut peternak lain mungkin ada beda atau segala macam, tapi kalau menurut saya itu sih Mas. Untuk cara perawatan kelinci sebenarnya mau itu kelinci hias, mau itu kelinci lokal, itu sebenarnya perawatannya sama Mas. Pakannya itu harusnya dia memakai pelet. Pelet itu nanti, karena di dalam pelet itu ada kandungan rumput kering dan segala macam. Di kalangan masyarakat yang masih awam biasanya salah. Biasanya kan kelinci identik dengan makan wortel, makan apel, makan sawi, kangkung. Itu justru nggak boleh, karena kalau terlalu banyak nanti dia bisa kembung atau mencret. Nah kembung dan mencret ini adalah 2 penyakit yang paling fatal untuk kelinci. Biasanya kalau kembung itu pagi kena kembung, malamnya mati. Tapi kalau kita jarang memberikan pakan-pakan basah, kita fokus pakai pelet dan rumput hai, rumput impor kering, itu biasanya kelincinya jarang ada masalah pencernaan. Kecuali kita ganti pelet secara mendadak, biasanya dia pencernaannya agak kaget. Itu pun nanti paling cuman sembelit atau mencret 1-2 hari lagi, nanti di treatment bisa sembuh lagi. Itu omset untuk kita ngomongin untuk yang kelinci saja ya, karena di pet shop saya kan dulu ada kucing, ada penjualan pakan-pakan dan segala macam. Jadi untuk jenis kelinci hias, omsetnya saya minimal dulu dapat 4 juta sampai 8 juta, itu omset per bulan. Nah itu nanti dikurangin biaya perawatan, misalnya beli pelet untuk sekitar 30 atau 40 ekor itu biasanya saya habis 2 atau 3 sak, 3 karung. Nah 3 karung itu 1 karungnya 225 katakanlah, jadi masih ada sedikit surplus lah kalau itu. Bahkan kalau dulu sempat 8 juta itu
agak rutin ya, jadi tiap bulan ini dapat 8 juta, bulan depan dapat 5, bulan depannya dapat 6 dan segitu. Jarang sih hanya dapat di bawah 1 juta kalau untuk omset. Kalau lagi molting tuh kelinci sebagus apapun pasti jelek. Jadi fase molting dan molting ini. Oh, ini jenis apa mas tadi mas? Holland Loop ini mas. Ini terus, harga tadi berapa mas? Ini dulu saya beli setelah juara kontes, saya langsung beli 6,5 juta. Dia mengalahkan Holland Loop yang impor dulu. Ini dalam lagi kondisi apa ini mas? Ya, ini lagi kondisi molting. Molting itu ganti bulu, jadi dia berganti dari bulu lama ke bulu baru. Iya, ini buat pejantan mas, karena jantan itu kalau mau kontes ya, dia harus nggak dikawinin, puasa kawin. Nah, karena pejantan kalau dipakai kawin kurus biasanya. Kurus terus sering molting. Nah, ini lagi moltingnya lagi parah. Dan kalau molting gini kita perlu perhatikan fesesnya mas. Jangan sampai fesesnya tuh kecil-kecil, sembelit berarti dia. Kalau fesesnya terlalu kecil. Nah, kalau udah sembelit itu kita perlu penanganan khusus lagi tuh. Agak susah lagi. Agak susah. Ya. Banyak ya orang yang usaha itu hanya semangat di awalnya aja gitu. Semangat di awalnya, sudah keluar modal banyak, tiba-tiba dia nggak profit atau omsetnya sedikit, lama-lama jenuh. Karena kebetulan saya kan belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, jadi kalau di dalam bisnis itu ada namanya product life cycle, kalau saya nggak salah. Jadi ada fase introduction, maturity, dan sebagainya. Nah, di fase introduction itu memang kita harus mengeluarkan uang banyak, atau sebenarnya modal itu nggak melulu tentang uang, bisa juga tentang effort kita atau ilmunya gitu. Nah, itu terkadang yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mau berwirausaha. Jadi dia langsung nyemplung aja ke dunia usahanya, tapi dia nggak tahu ilmu basicnya. Dan terkadang dia terlalu banyak mengeluarkan uang jor-joran, dia belum tahu hal-hal detail kecilnya. Akhirnya karena miss di detail kecil itu, usahanya mungkin omsetnya nggak naik atau malah rugi gitu. Kalau saya sih biasanya mulai dari bawah dulu, jadi dulu saya mulai dari 2-3 ekor, terus saya breeding, saya coba tawarin ke teman dulu. Nah, teman dari selain saya tawarin ke teman, saya perbanyak dulu karena untuk saya posting feed di Instagram. Jadi kalau pesan saya sih, kalau kita gagal ya, misalnya kita gagal rugi atau profit, coba lagi aja selagi kita masih hidup gitu. Andai kata kita gagal di usaha ini, nanti kita coba di usaha segmen lain, begitu seterusnya. Untuk nomor WA saya itu bisa rekan-rekan sekalian chat di 0858 0534 9105, atau teman-teman juga bisa cari Instagram kami Aloha Rabbitry, atau kalau Facebook pribadi saya Surya Aji.